pikiran, hati, dan jiwa, bukan jenis kelaminnya. Segambar Oh, dengan jadi berarti Tuhan kau itu berarti manusia itu sifatnya seperti sifat Tuhan, badannya bukan badan Tuhan gitu. Kalau Malah cuma itu sifatnya tidak doang seperti Tuhan, terus badannya kurang ajar nih. bentar, Pak. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير خلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Dengar dulu, berarti orang ini takut samamu kan, makanya diam orang itu kan? Mereka itu tidak mau melawan saya lagi dan mau bekerja Iya. dengan sama membumi hanguskan Ebis dan kawan-kawan. Intinya orang itu takut samamu kan, kalau diskusi Nah, mereka- yang di bawah ini. Lo si Bang Alif aja sudah mengatakan akan membawa Kristen Udin Petot bergabung dengan King of King. Saya gembala senior dari King of King. Bang Alif ingin membawa semua Kristen Udin Petot yang dipimpin oleh Edis bergabung dengan King of King. Bertobat, pertanyaan itu. Pertanyaan kapan orang ini bertobat? Itu urusannya dia sama Tuhannya. Loh, kita nggak bisa memaksa orang, itu kan urusan dia dengan Tuhan, yang nggak usah kau paksa-paksa orang. Intinya uruslah diri kau, karena yang paling berdosa di room ini bukan Islam tapi kau yang paling berdosa. Kurang ajar, bodat. Ini jadi bertobat juga. Kemana kamu ini Luga? Gak sopan kali kau, boy. Nabi sudah bertobat, parah kali kau. Jangan sampai Bang Luga bernubuat. Bertobat. Ajak lo orang ini bertobat, mengenal Yesus, ada orang ini jadi Kristen. Loh, Jangan kau sendiri yang jadi Kristen. ada dikatakan orang di ini. sini. Sebentar. Loh, kan saya sudah berdebat selama 15 tahun, berdebat dengan Muslim. Dan mereka sudah menyatakan, oke, kami kalah. Ya pelan-pelan dong. Kan nanti juga bergabung. Nah sekarang kalau kau nggak bisa bergabung, kau memang udah nggak boleh lagi bergabung di kerajaan Tuhan. Ke neraka lah kau, karena sudah ditulis di dalam nubuatan. Karena kau melawan nabi-nabi kau lawan. Coba kau lawan tukang sayur, nggak ada resikonya. Lawan nabi mati kau, bodoh. Intinya kau ajak orang ini bertobat, mengenal Yesus. Itu intinya. Kapan? Udah sering ku ajak, tolol. Jadi apa Udah sering katanya? ku ajak. Udah Apa diam aja kau di katanya? situ. Iya, nanti kami bergabung katanya. Begitu katanya. Ikolah kita tunggu ya, bilang. Kau nggak usah repot di situ, neraka nggak tahu. Kau repot pula kau. Apa yang kau Lama susuk? kali. Makanya Iya, kau bilang bergabung. Makanya bilang gitu. Loh, di sini, makanya kau gabung sama aku. Jangan kau lawan-lawan opung. Kau ini, kau manggil aku opung. Jadi sopan kau dikit mulut kau. Aku ini tulangmu. Mana kau ini? Opung dari mana kau opung? Pula. Kau tambunan silala itu. Mana? Memang kau marga apa? Aku. Semua orang aku. Makanya kau bertobat. Jangan kau lawan aku sebagai nabimu. Kan orang itu belum bertobat, belum mengenal Yesus. Udah ajarilah biar orang itu bertobat. Jangan lama-lama kali. Tiap harinya aku berdebat, udah 20 tahun aku berdebat dengan orang Muslim, yaitu urusan mereka lah. Intinya kan awak kan bakal kasih tahu jalan, mereka mau pilih apa enggak, itu urusan Orang masing-masing lah. itu dijemput yang Maha Kuasa belum bertobat, itu masalahnya. Ajarin mereka biar bertobat. Jangan kau doain orang tobat. Jangan Kau lama-lama. pulang dijemput duluan nanti. Hah? Oke, jadi gimana? Si Boy sudah bertobat, si Will Allen yang belum. Kau ngakuin aku nabi nggak?
Nggak ada suaramu Luga. Disumbat dulu orang akan belakangnya, disumbat dulu ya Nadi. Oh, orang ajan tuh, orang sholat itu. Kenapa Hargailah. Bang Luga? Ada apa ini? Bentar, sholat. Kapan kau bertobat? Akuin opung kau ini nabi. Aku bukan cuma nabi, termasuk opung kau juga. Iya, Sekaligus. pertanyaannya bagaimana? Ya, akuin aku nabi, setidaknya aman lah, ya kan? Kan aku ini kan kabinet ring satunya Tuhan semesta alam. Enggak Ya, kau akuin, oke. hilang kau. Oke, Bang Luga, boleh. Jadi begini Bang Luga, aku ada pertanyaan balik buat abang Bang Luga ya. Nah, udah. Ya, Oke. sebelum aku menjawab pertanyaan Bang Luga, aku Boleh. bertanya balik Oke, dulu oke, sama silakan. Bang Luga. Ya, boleh ya? Boleh. Boleh ya, Bang, ya? Ya, boleh. Ya, jadi begini pertanyaannya Bang. Abang Boleh, Luga boleh. kan tadi bertanya sama aku, apakah aku mempercayai Bang Luga sebagai nabi atau tidak? Ya, sekarang aku balik bertanya kepada Bang Luga, apakah Iya. umat Muslim sudah mengakui Abang sebagai nabi atau tidak? Seperti itu Bang. Oke. Jadi gini ya. Muslim ini kan Indonesia kan muslim terbesar dunia. Ya. Indonesia. Yang saya lihat mereka Indonesia. Ya, maksudnya muslim terbesar di dunia. Maksud aku anggota API, apakah anggota API di sini yang Abang ikuti ceramah diskusi sama mereka sudah mengakui Abang sebagai nabi atau belum? Jangan bawa Islam, jangan bawa Nabi. Ini umat nabinya Kristen ini Willy. Waduh, Willy. Ya, jadi gini Willy. Surganya beda. Willy begini Willy ya. Begini Willy ya. Saya kan dengan muslim sifatnya berdialog dan mengajak. Masalah dia mau atau tidak itu kan masalah hati. Kita tidak perlu memaksa orang. Karena kenapa? Tuhan kita itu dahsyat, nggak perlu dipaksa-paksa. Kalau mereka butuh, mereka pasti datang. Sama seperti duit ditaruh 1 triliun. Kalau lo butuh, lo datang, lo ambil. Nah, jadi kita nggak perlu, wah ini ada duit, di mana ada duit, di mana ada berkat, orang pasti datang. Jadi kita tidak perlu memaksa-maksa orang. Iya, benar. Kita tidak perlu, karena ini soal iman. Kenapa saya belak-belakan sama kau? Karena kau udah orang Kristen. Ibarat kau kalau di dunia Kristenan itu sudah janda, udah tua. Nah, kalau mereka ini di mata Kristen masih belum mengenal Tuhan, biarkan mereka membuat pilihan masing-masing. Sifatnya kita hanya memaparkan agama Kristen. Suka silakan. Benar. Kalau memang nggak suka, Benar kata-katamu. urusan masing-masing. Jadi kata-katamu benar Luga. Lo dari dulu aku bijaknya, makanya kan aku bilang. Iya, tetapi itu. kalau Kalau untuk ini aku membasmi setuju bom-bom sih. dan kawan-kawan, sebentar, diam dulu kau, opung kau lagi ngomong, nggak sopan kau. Tetapi kalau untuk membasmi bom-bom dan kawan-kawan, ku minta kepada orang muslim, ya, dukung Luga Tambunan, ya, dukung saya, kirim bodyguard untuk melibas orang-orang yang menyerang saya sebagai nabi. Kalau itu nggak apa-apa. Tapi kalau masalah iman, itu biarkan mereka berdoa kepada Tuhan, nanti Tuhan yang akan bekerja. Begitu. Ada amin? Katakan amin. Oke, jadi jawabannya sudah jelas ya Bang Luga ya. Itu yang Abang narasikan jawaban aku. Itulah jawaban aku juga, Bang Luga. Tapi saya bilang, ketika orang sudah menyerah melawan Luga Tambunan, itu sama dengan kalah atau murtad. Itu sebenarnya sama aja. Tapi kan mungkin malu-malu. Betul. Aku setuju kali ini, setuju sama Luga. Ya iyalah, namanya orang udah kalah mau diapain lagi? Paling ngopi. Begini Bang Willy. Aku nggak ikut-ikut lah Bang Luga. Aku nggak ikut-ikut lah. Izin saya ngomong dulu Bang Willy, Bang Luga. Bang Luga, bukan aku tulangmu. Bang Luga, Bang Willy, izin aku ngomong dulu ya. Ya, seandainya silakan. ada
ya seandainya ada kucing yang mengaku dirinya Islam, kucing pun itu nggak mau mengakui Luga sebagai nabi. Nah, Luga ini hanya khusus kepada Kristen. Ya, adapun orang Islam seandainya ada kucing yang bisa ngomong, ya, bisa bicara, nggak bakalan nakui Luga sebagai nabi, apalagi manusia, gitu loh. Jawab Luga. Nah, kalau begini namanya minta dibal-bali. Ini namanya minta digulung. Dia sudah mulai berani melakukan perlawanan. Nah, ini harus saya gulung ini. Nah, sekarang saya tanya. Ulang kamu Bang Luga. Nah, kan kalau ini perlu digulung ini. Ini perlu dipatahin batang lehernya. Silakan buka lagi mulut kau. Berani. Buka mic-nya Felix, biar ngomong. Udah, jangan Felix. Kau rupanya masih minta digulung ya Felix ya. Coba. Begini, diam dulu. Saya nggak mau diskusi dengan Luga. Kan tadi kan Ustaz Alif sudah mengatakan kalau diskusi dengan Nabi Luga, ya nanti ketularan. Ya, ketularan apanya nggak tahu. Ya, sudah paham semua penonton. Nah, saya tadi bicara. Nah, ini namanya. Sabar dulu. Minta digulung Karena ini. Luga mengatakan, ya yang sudah kalah, ya termasuk Muslim yang sudah kalah berarti murtad. Makanya saya ngomong. Ya, Oke. saya ngomong. Begini Bang ya. Makanya Luga Begini, Bang. jangan asal ngomong. Bang. Gitu loh, Nabi Luga ya. Begini Bang ya. Begini Bang. Terima kasih psikologinya. Ketika kita tidak berhasil mengatakan kitab suci agama yang berbeda dengan kitab palsu, ataupun memang tidak bisa dibantah, itu sama dengan kita kalah Bang. Karena di dalam perdebatan, pertempuran itu nggak ada istilah remis. Kalau nggak satu mati, dia hidup. Kalau nggak dia hidup, dia mati. Jadi makanya abang jangan bilang kami sudah tidak bisa membantahnya. Kalau sudah bilang tidak bisa membantahnya, itu sama dengan kalah. Tapi kan karena saya ini kan orangnya tidak main kasar, ya udah kita main halus, nggak perlu kita mengatakan mereka. Tetapi sesungguhnya kalau orang tidak bisa mengalahkan, dia dikalahkan. Tidak ada di dalam medan tempur itu tidak ada istilah sifatnya netral. Lihat-lihatan ngopi itu nggak ada. Nah makanya saya bilang sama Anda, siapa mamanya Yesus? Kau bilang Maria, ya kau kalah. Udah selesai, pulang kau ke kampung halaman kau di sana. Coba saya tanya, siapa mamanya Yesus? Jawab. Pasti Maria, kau jawab. Makanya aku bilang kau kalah. Nama mamanya Yesus Roh Kudus. Cubit nanti bibir kau. Dah, duduk manis. Keok gak? Keok mareok. Halo. Betul nggak? Halo. Oke, aku turun dulu ya. Iya, Ada kan? kerjaan dulu Kan bentar saya ya. Oke, bye. Aku turun dulu ya. Cium dulu tangan opung. Cium dulu tangan opung. Bang Boy. Kau benda sopan kau. Udah mencret. Cium dulu tangan opung kau. Cium Jangan, enggak ada sopanmu sama hula-hulamu ya. Aku tulangmu dibilang. yang turu monyet. Kenapa pula? Kita satu. Kenapa kau, Willy? Yang turu monyet. Kenapa? Willy kenapa? Bentar dulu Willy? lah. Udahlah. Willy Aku kau ada kenapa? pertanyaan Bentar nih. Luga. Kau Willy kenapa? Bentar dulu abang. Nimut dulu lah ini Bang Boy ini. Aduh. Enggak, Kamu kau nggak ada kenapa? ilmu, kamu. Aku mau izin sama hostnya, mau ada kerjaan, mau turun. Kenapa? Ya turun aja. Aku cuma Ya bilang kalau yang turun maksudku monyet. kau cium dulu tangan opung kau. Aku ini tulangmu Luga, aku bilang. Aku mau kasih semua orang kau silalai. Mana lah kau ini Luga? Gak jelas juga kau entah kayak mana. Ya udahlah. Nah, udah kelak aku kerja Yaudah, dulu kelak. ya. Aku ada pertanyaan buat Bang Luga. Berani nggak Bang Oke, Luga? silakan. Ya, Silakan. Nabi Luga. Begini Bang Luga ya. Kalau memang Anda mengatakan tadi bahwa Roh Kudus itu berjenis kelamin perempuan, ya kan?
Pertanyaannya Bang Luga, mengapa nih Alkitab dalam hal ini Bible tidak menyebutkan jenis kelamin Roh Kudus itu sendiri? Ingat, Roh Kudus Ada. bukan serupa sabar. Oke, Aku belum sebenarnya sampai ada. bernarasi. Oke. Sabar Bang Luga, aku selesaikan dulu narasi aku ya. Oke, Ya, oke. jadi Roh Kudus ya bukan serupa dan segambar dengan Tuhan itu sendiri. Jadi dipahami pernyataan aku. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam iman kekristenan itu sendiri Bang Luga? Silakan. Oke, sesungguhnya Allah Roh Kudus bergender perempuan itu ada, tetapi memang gereja memang pemalas. Pendeta nih pemalas, kerjanya ngocok mulu, hidungnya dikocokin. Kenapa mereka tidak membaca Kejadian 1 ayat 27? Kenapa selalu sibuk mengatakan Allah itu roh. Kau baca kitab Kejadian 1 ayat 27. Buka mulut pendeta kau, kalau nggak bisa dibuka, buka pakai linggis. Baca itu. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambar Tuhan. Itu termasuk Roh Kudus nggak? Allah itu termasuk Roh Kudus. Berarti perempuan itu adalah gambarnya Roh Kudus. Ngerti nggak kau? Baca kitab Kejadian 1 ayat 27. Nggak ada. Memang kau aja malas baca. Kenapa malas baca? Ya karena ditutup-tutupin sama iblis. Makanya jangan melakukan adat istiadat supaya nggak dibego-begoin sama setan. Ya. Paham kau? Sudah? Jelas itu. Sudah? Udah kau bantah? Ya kau bantah. Jadi narasi Anda itu sebenarnya keliru Bang Luga. Ini aku luruskan ya. Silakan. Jadi Roh Kudus Luruskanlah. itu yang Anda maksud bukanlah berjenis kelamin perempuan, tapi benih ilahi atau benih dari sang sumber itu sendiri. Itu menurut pemahaman Bible itu sendiri ya. Oke. Mana ayatnya? Di mana ayatnya? Ayatnya di mana? Kau ngomong pakai ayat, jangan muncung kau aja, kau buka. Ayatnya di mana? Roh Kudus bukan berkelamin perempuan. Ayatnya nggak ada. Nggak ada ayatnya kan? Nggak ada. Nah memang kalau nggak ada ayatnya, kenapa kau berani mulut kau maju? Ayat nggak ada, aba-aba nggak ada dari Tuhan. Tiba-tiba mulut kau maju, kenapa? Ya itu pemahaman dari kekristenan itu sendiri Bang Luga. Bukan Mana? pemahaman kekristenan. Kekristenan tuh tai, yang penting itu firman. Kok jadi kekristenan yang kau bawa? Itu firman nomor 1. Mana ayatnya? Roh Kudus tidak berkelamin. Mana ayatnya? Kalau Kejadian 1 ayat 27 jelas Allah itu Roh Kudus menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Perempuan itu gambarnya Roh Kudus, perempuan itu gambar Allah karena Roh Kudus adalah Allah. Masa kau bantah? Aku ini nabi kau, opung kau. Aku ini dijatuhnya udah nenek moyang. Ngerti? Kau ini nggak ada ayatnya Roh Kudus tidak berkelamin. Tunjukkan ayatnya, bukan menurut pendapat gereja, bukan menurut pendapat kekristenan. Utamparin pendeta kau di sini. Silakan. Lanjut abang-abang api. Banyak abang-abang Silakan api. otak merdeka. Kristen Bisa lagi dia ngomong. merdeka, silakan otak merdeka. Otak merdeka. Dibuka mic-nya otak. Otak merdeka, waduh. Kok malah kayak ayam sayur menghadapi duga ini. Otak merdeka. Bukalah miut. Nggak berani dia. Dibuka mulutnya kan. Sama mereka. Nanti dia, kalau nggak bisa dibuka nanti buka pakai link. Lari masuk dia burungnya. Dibuka mulut. Merdeka udah Kalau tidak sayur lawan Luga. Kalau tidak ada tertulis Roh Kudus tidak berkelamin, jangan muncung kita maju tanpa disuruh. Maju tanpa disuruh muncung ini bisa disunat bibirnya. Aku aja keok sama Bang Nabi Luga ini Bang Ali. Nah gitu dong, bilang Bang saya udah keok. Nggak ada apa-apanya otak merdeka ini Bang Ali. Kalau kau keok, nah gitu baru. Udah, kasih dulu kopi sama Sucok ini. Kalau otak merdeka udah maju, biar aku tambahkan Bang Ali. Maju dulu lah otak merdeka. Aku mau dengar narasinya gimana.
Terima kasih. narasinya itu. Hari itu hari. Ada Sudah dibuka. Silakan. Ya tanggapi itu otak merdeka, tanggapi. Roh Kudus itu katanya berjenis kelamin wanita. Gimana itu otak merdeka? Pertama kan, Luga ini kan layawa, tambunan dia. Layawa ini, kulhula ini. Dijawab aja itu nabimu. Kedua, dia ngaku nabi. Berarti Ayatnya di aku mana bukan ayatnya? levelnya. Levelnya ini Bang Lord. Tuh Tuhan, Bang Lord yang dari Inggris tuh. Baru siapa? si Skembuan. Itu harusnya levelnya. Kalau level itu yang masih membaca loh, masih membaca Alkitab. Kalau dari bilang aku udah ke surga, katanya nggak terlawan itu. Aduh, Kalau yang masih membaca baru. Nabi juga. Kok nggak dijawab pertanyaan Bang Nabi, malah muter-muter nggak karuan ini Bang Luga. Dia nggak jawab. Roh Kudus Udah. itu jadi Bang Nabi. Intinya Dengan dia segala mau hormat, cium Bang tangan Nabi. Nabi. Ya. Bang Nabi, Pak Nabi, dengan segala hormat, selain informasi dari surga, terus yang tertulis ada nggak Pak Nabi bahwa Roh Kudus itu perempuan? Penasaran nih, kan umat Anda ini. Kejadian tadi. Oke. Jadi sebenarnya otak merdeka sebenarnya selain kau memanggil aku nabi, harusnya kau memanggil aku tuh Eporus. Kalau dalam bahasa Bataknya atau julukan kepada Eporus, opui. Aku ini udah opung, ya. Kejadian 1 ayat 27 ayat 2, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan Allah menciptakan laki-laki perempuan menurut gambarnya, menurut gambar Tuhan. Roh Kudus itu kan Allah, Bapa itu kan Allah. Berarti Kejadian 1 ayat 26 dikatakan marilah kita ini siapa? Suami istri, laki sama perempuan, Bapa sama Roh Kudus, menjadikan manusia itu menurut rupa dan gambar kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di langit, di laut, dan burung-burung di udara, serta binatang-binatang yang bergerak. Jadi perempuan itu diciptakan berdasarkan gambar Allah sendiri. Gambar siapa? Siapa Allah itu? Allah itu Roh Kudus salah satunya. Makanya jadilah perempuan. Perempuan itu adalah gambar Roh Kudus. Allah Bapa itu adalah gambarnya laki-laki, yaitu Adam. Jadi dari pertama-tama pun Tuhan sudah menjelaskan siapa dirinya, bahwa dirinya serupa dengan makhluknya, serupa, segambar. Yang benar adalah bahwa Tuhan itu serupa dengan makhluknya atau segambar dengan makhluknya. Kalau kita mengatakan Tuhan tidak segambar dengan makhluknya, berarti kita sudah menjadi orang Islam, karena orang Muslim tidak serupa dengan makhluknya. Tapi kalau kita Roh Kudus perempuan, Allah Bapa laki-laki, jadi itu adalah bantahan yang tidak terbantahkan. Jadi gimana? Masuk akal nggak otak merdeka? Silakan. Masuk akal nggak? Silakan. Dibuka mute-nya otak, buka. Waduh, udah mencret dia. Ini adalah Tapi masalahnya Pak Duga, otak merdeka, tapi nggak ini bisa apa-apa. ayat-ayat lain nggak ada yang mendukung. Cuman itu aja, itu pun absurd, ya kan? Nggak eksplisit. Eksplisit dia bahwa Roh Kudus itu perempuan. Oke, saya ulang ya. Kamu bilang tidak eksplisit ya. Sebentar ya. Kamu bilang justru ayat itu paling jelas. Allah ini siapa? Coba saya tanya. Bukankah Allah itu Tritunggal? Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Allah menciptakan manusia dan perempuan, laki-laki dan perempuan menurut rupa dan gambarnya sendiri. Apa itu kurang jelas? Kalau aku menginterpretasikannya kamu mau? Iya, kalau diinterpretasikan begini pun tak salah juga. Misalnya, segambar dan serupa dengan rupaku. Berarti kan situ Allah ini yang Maha Kuasa ini
dia sebenarnya nggak ada gendernya, entah laki atau nggak ada gendernya, tapi rupanya seperti manusia ini, cuman nggak fisik dia. Oke, wajah laki-laki sama nggak ada sebentar, kelaminnya. kutanya sama kau, wajah laki-laki sama wajah perempuan. Sebentar dulu. Wajah laki-laki dengan wajah perempuan sama nggak struktur wajahnya? Ya kan segambar juga itu. Sama nggak? Bilanglah wajah Enggak. Elohim ini maskulin ya kan. Tapi kan segambar dengan perempuan juga itu namanya. Wajah perempuan. Ininya, matanya. Loh iya memang hampir sama tapi kan beda kan. Perempuan. Iya tapi kan bisa Sekarang saya tanya, segambar perempuan dibilang. itu bisa. Sebentar. Bisa nggak disebut perempuan kalau nggak ada kelaminnya? Bisa nggak disebut? Bisa nggak disebut perempuan kalau nggak ada kelamin? Ya nggak bisa. Iya, Ya, nggak makanya bisa. kalau dibilang perempuan itu sudah pasti kelamin ikut, nggak bisa. Karena laki-laki pun kalau nggak ada kelaminnya dia nggak bisa disebut laki-laki, nggak tahu apa namanya. Kalau cuma wajahnya doang, misalnya kamu nih punya wajah nih kan, kau pacaran sama perempuan, lalu perempuan ini kan nafsu ngeliat kau, dibuka lah celana kau, dilihatnya kosong, nol, nggak ada titik, nggak ada peler. Dibilangnya kau laki-laki, pasti kau dibilang kau bukan laki, paling kau dibilangnya siluman. Paham kau? Begini, laki-laki diciptakan perempuan, Bisa laki-laki dan perempuan diciptakan tujuannya untuk reproduksi. Kalau yang Maha Kuasa, kalau dia butuh Menurut malaikat gambar baru, siapa? dia diciptakan. Menurut bukan itu, bukan. Yang saya tanya laki-laki dan perempuan itu diciptakan menurut gambar siapa? Menurut Gambar siapa? iya, gambar Allah bahasa lain ya, Allah bahasa lain. Oke. Ya mungkin Allah, gambar ya, seperti bahasa itu, lain. cuman nggak fisik. Gambar Allah sebentar bodak kau orang lagi ngomong. Gambar Allah itu seperti apa? Ya, Seperti apa gambar Allah itu? Kalau interpretasi saya ya kan, ya seperti kita manusia ini. Jangan pakai. Berarti Tapi- gambar Allah seperti perempuan kan? Sebentar, Borjong. Nggak ada dibilang, nggak ada informasinya seperti itu. Jangan tambah-tambahin. Tak bergender. Sebentar, laki-laki dan perempuan disebut laki ada Manusianya. gender gak? Manusianya. Bodak, di situ nggak dibilang manusianya, di situ dibilang laki-laki dan perempuan. Kau jangan nama kurang-kurangin Mana ayat. kita Di situ dibilang. menciptakan laki-laki dan perempuan segambar dengan kita. Stop. Seperti Sebentar dulu, laki-laki dan perempuan itu ada nggak kelaminnya? Bisa nggak disebut laki-laki kalau nggak ada kelamin? Bisa nggak? Bisa nggak disebut laki-laki kalau nggak ada kelamin? Bisa nggak? Jawab. Mana bisa bisa nggak orang disebut laki-laki kalau nggak ada kelaminnya? Oke lah, begitulah pendapatmu ya. Kau kan nabi, kau mengklaim dari surga surga, nggak terlawan ya kan? Kau mengklaim dari surga informasimu. Ya udah. Kau dari yang tertulis. Berarti yang tertulis gitu, nggak tulis, mengatakan makanya Roh Kudus itu kau panggil perempuan. aku opung, aku ini opung kau. Nabi lah, nabi di atas. Loh, kan saya bilang itu terlalu, menurut saya itu lebih jelas. Iya, jadi gini, itu jauh lebih jelas daripada hanya sebatas Roh Kudus perempuan. Ini disebut Allah. Allah itu gambarnya laki-laki dan perempuan. Perempuan itu gambar Allah. Berarti Allah itu seperti perempuan, gitu aja. Sama masa kita nggak ngerti-ngerti. Udah ya. Jadi Roh Kudus itu, Bang, opung, aku kalau opung bilang gitu. Roh Kudus itu ada berapa? Roh Kudus perempuan. Nabi. Kau kan dari Satu surga nih pribadi ceritanya, dong. pengen Satu tahu lah pribadi kita dong. ini. Perempuan kan Satu perempuan pribadi. kan satu Jadi orang, bagaimana satu dengan- Tuhan, satu orang. Iya. Jadi bagaimana Apa? dengan Ritual. dicurahkan Roh Kudus? Dicurahkannya Roh Kudus di hari Pentakosta. Jadi cuma satu pribadi itu. Sementara ada banyak di situ orang yang kepenuhan Roh Kudus. Gimana itu? Nggak masuk akal. Itulah yang disebut maha hadir. Tuhan itu maha hadir. Jadi dia Maha satu hadir. pribadi, tetapi dia tidak terbatas karena dia itu memang Tuhan. Makanya dia bisa ciptakan alam semesta ini. Jadi dia menduplikasi diri gitu. Ada 1000 orang, dia menduplikasi diri 1000 orang. Dia juga Bukan gitu. satu orang bisa menanggapi seluruh bumi.
satu orang bisa meladeni seluruh alam semesta. Itulah Iya, dia kita disebut harus maha kita harus hadir. bisa ini menerjemahkannya supaya ditangkap logika kita. Berarti dia menduplikasi diri Oh. sebanyak 1000. Bukan menduplikasi diri, Jadi- dia maha hadir. Maha hadir ngerti nggak sih? Itu bahasa apa? Itu harus perlu ditelah lagi. Oh, Jelaskan tidak sama bisa. orang-orang Jangan ini. kamu Hadir itu paksakan apa? otak kamu yang segede bakpawi. Sebentar, Begini, Luan. ada hal-hal yang diberikan kepada. Begini, Nabi. Sebentar, Nabi, biar kau Umid cari dulu kau, kau. Nabi. Diam dulu Biar- kau. Diam dulu kau. Diam dulu kau. Jangan banyak ngomong dulu kau ya. Ada hal-hal yang tidak bisa kita mengerti. Contoh misalnya, bagaimana Dengar dulu, cara Nabi. makannya amuba? Nabi, dengar dulu. Bukan cuma kau yang pernah ke surga. Ada juga yang pernah ke surga dan dia punya integritas layak dipercaya omongannya. Ibu Bu pendeta dari Cirebon, dia seorang advokat Siapa? juga ya. Ibu siapa namanya? Iya. Ibu? Dia bertemu Kelasnya apa? Yesus. Dia Enggak, tanya dulu. dia di surga kelasnya apa? Borjong. jangan dulu Di surga ini juga ada kelas. Di surga ini juga ada kelas. Apakah dia kelas Oke. kabupaten, kecamatan, gubernur, atau jenderal? Apa Dia pangkatnya di kelasnya- surga? Dia kelasnya anak kesayangan Tuhan Yesus. Oh, jadi nggak dia bisa bertanya, semua anak kesayangan. Apa ya? pendeta terus. Bu Christine atau siapa namanya itu ya. Jadi dia bertanya Iya, sama iya, Yesus, iya, Yesus, iya. Yesus, kalau misalnya aku ngobrol dengan Yesus sekarang, Tuhan Yesus sekarang ya kan. Tapi nanti kalau aku pulang ke bumi, di saat yang bersamaan ini, nanti ada yang cerita bertemu juga dengan Yesus, dengan Tuhan Yesus. Bagaimana itu Tuhan Yesus? Bingung saya. Tuhan Yesus jawab apa? Begini itu anakku. Roh Kudus itu kan ada anakku, ya kan? Nah, malaikat itulah, Roh Kudus itu adalah malaikat. Malaikat itulah yang merepresentasikan aku di sana. Jadi mereka menganggap aku yang datang, padahal Roh Kudus. Jadi itu pekerjaan Roh Kudus, nakku. Nah, itu lebih logis. Jadi bukan seperti yang kau bilang maha hadir nggak jelas. Ini jelas. Itu pekerjaan Roh Kudus. Bisa mengambil peran seperti Yesus. Kalau Logis. kalau itu juga sebentar blow on, kalau itu juga gua tahu ngejelasin kayak begitu. Makanya kau udah diam dulu. Jangan kebanyakan Kecuali gua nggak loa-loa. ngerti. Kalau ngejelasin, iya itu salah satu juga penjelasan tentang bagaimana cara kerja Roh Kudus. Salah satunya ya bahasanya maha hadir. Kalau mau dirinci lagi bisa. Itu kau baca nanti kesaksian Bu Nani yang ketika dia dibawa ke takhta Allah yang dari Mahanaim. Ibu Nani namanya. Itu kayak gitu juga omongannya sama kayak kau. Roh Kudus yang merepresentasikan itu ke bumi karena dia bisa hadir di seluruh alam semesta. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Udah. Intinya kau nggak bisa membantah Roh Kudus perempuan. Karena gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Udah, selesai kau. Sesat kau, udah. Silakan yang lain. Oke, jadi begini Bang Luga ya. Kalau memang ada OTT yang nggak mau mengakui Roh Kudus itu wanita, dilibas, dibal-bali aja Bang Luga. Jadi denom-denom yang Iya, kemarin kan sudah tidak seperti prosetan dan lain itu bisa dipunahkan saja menjadi denom baru Bang Luga. betul, makanya saya Oh, minta iya. Ustadz Sabar, Bang. Alif, Sabar, Bang Ustadz Nabi. Alif membantu Ya. saya. Bang, dengerin dulu Silakan. bang. Sabar Bang. Oh iya, ngomong-ngomong Ya. denomnya Bang Luga ini apa ya? Tritunggal titanium, di atasnya karismatik. Udah di atasnya karismatik ini, Tritunggal titanium. Berarti ini denom termasuk denom baru ya Bang Yola, Bang Luga. Bukan nama. Sebenarnya bukan denom baru. Nama. Sebenarnya bukan denom baru. Yang baru itu Ini kata sebenarnya Luka Tritunggal Udin Peto dia, yang baru. jadi gini. Iya, Jadi gini. Sebenarnya saya ini kan orang karismatik, tetapi kan karismatik ini kan dikembangkan lagi menjadi Tritunggal titanium. Pondasinya tetap karismatik, tetapi ujung tombaknya adalah Tritunggal titanium. Nah, Tritunggal titanium eporusnya saya ininya apanya sesepuhnya, kira-kira seperti itu, salah satunya gitu kira-kira. Karena sesepuh ini ada 24 tahta, 24 tua-tua. Apa sih kau, Yohan? Kau mau ngomong apa? Buka mulut kau. Oke, lanjut. Enggak, Ada titanium itu lagi? enggak, denom titanium itu Tritunggal itu 3 pribadi 1 hakikat atau 3 pribadi 1 keluarga? 3 Tuhan 1 keluarga.
Mantap. Tuh dengerin tuh teman. 3 Tuhan, 1 keluarga. Satu keluarga. Ini nih, ini Kristen banget ini. Iya. Andi, ada yang bisa Emang Tritunggalunin petak. silakan Nggak ada Kristen lah. lain. Bantahlah kalau tidak mau Kemarin dipaksa sih- sama Bang Nabi. Kemarin si Kiamat batang lehernya udah saya patahin kemarin. Masuk-masuk dia kan kupatahkan, kujambak rambutnya, kupatahkan, hampir mau meninggal. Kiamat. Luga, kok masih hidup kok Luga? Kapan kau mati Luga? Dia minta bantuan setan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi Kau muncung kau pelan-pelan. Nanti ku mute bibir kau. Ya. Pelan-pelan kau bicara. Aku turunkan. Janganlah bawa kayak gitu. Tanggapi aja itu tuh topiknya gitu loh. Jangan ke pribadi. Ya. Nih, lu King of the King, ya raja dari segala raja. Nah, udah benar ini, nggak ada yang perlu ditanggapi di sini, udah beresnya semua. Siapa? Roh Kudus perempuan. Kau tanggapi, silakan. Roh Kudus perempuan apa tidak bergender? Coba kau jawab. Kok ngapain aku jawab pertanyaan bodohmu itu? Buka mulut kau. Buka mulut kau, silakan. Roh Kudus itu laki apa perempuan? Aku berani bertaruh Kalau nggak bisa menunda kemenangan ini. Ini pasti akan keok lagi nih. Ya. Tadi otak waras sudah keok. Oh, ini bukan keok lagi. Ini giliran Patahkan netizen batang akan leher. keok lagi Bang Luga. Aku dukung kamu. Lanjut. Ya, Oh, kita Bentar, on cam buka, kita Luga buka. ya. Biar kita on cam kita ya, on cam kita ya. Oke, On cam. Ya kau jawab dulu lah, jangan kau pecicilan. Tapi kau jawab. Iya, aku jawab. On cam kita ya. on cam salah jawab pula. Ayo on cam aja kita. Udah kau jawab aja lah, kelamaan. Roh Kudus laki apa perempuan? Itu dulu. Kau jawab dulu. Kalau kau menang on cam, silakan. Nggak bergender itu. Roh Kudus itu roh itu. Nggak ada laki nggak perempuan dia. Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ayatnya di mana? Ya, on cam dulu kita. Kau banyak ayat. Dalilnya di mana? Enggak. Dalilnya di mana? On cam jelek pula muka kau. Malas aku on cam lihat kau. Coba, silakan. Ayolah, on cam nggak Luga. Tapi malu kau. Tapi kau yang bohong stadium. Ya sudah lah sebelum kali. Itu Udah pun kau nabi jawab mu dulu. itu. Kau jawab. Mau gimana itu nabimu? Jawab. Khalid, Melvin. Woi, on cam lah Luga. Tapi Eporus. Mananya? Ayolah. Kalau Subhan ngarang-ngarang aja Luga, untuk apa? Aku besok bilang Roh Kudus itu apa? Ini itu kan pendapatmu itu. Iya, mana dalilnya Roh Kudus tidak bergender, dalilnya di mana? Belzebul jawab dulu. Jadi, Luga, Roh Kudus kalian tidak harus- bergender. Udah kenaan kalian makan perpuluhan itu, maka mabuk kalian. Kau pakainya perpuluhan. Enggak, bodat. Ditanya sama kau, mana dalilnya? Roh Kudus tidak bergender, dalilnya di mana? Ya, Tuh, mana ada langsung cerita jawab juga dia. roh? Dalilnya di mana? Dalilnya di mana? Ayatnya di mana? Kalau nggak ada ayatnya, kenapa muncul kau berani kali ke depan? Dalilnya di mana? Roh Kudus perempuan? Di mana dalilnya Roh Kudus Loh, perempuan? kau jawab dulu. Kau yang dulu mengatakan Roh Kudus tidak bergender. Kenapa kau takut menjawabnya? Kalau kau sudah jawab, nanti ku jawab. Silakan. Dalilnya di mana? Roh Kudus tidak bergender. Enggak ada emang dalilnya Roh Kudus. Macet. Nggak ada bergender. Enggak ada dalilnya katanya. Kalau enggak ada dalilnya, kenapa muncul kau maju? Bodoh, loak. Sekarang di mana dalilnya Roh Kudus perempuan? Jangan dulu kau tanya dalilnya, kau jawab dulu. Roh Kudus tidak bergender, dalilnya di mana? Aduh. Perpuluhan kucing. itu Luga, jangan kau buat beli sabu. Jangan kau lari ke perpuluhan, kita fokus kepada tema. Mana dalilnya? Kau makan Roh perpuluhan Kudus nggak? tidak. Bodat, jangan lari dulu ke situ. Yang saya Tunggu tanya dulu, kau. sekarang Roh Perpuluhan Kudus. Loh, perpuluhan itu memang buat para hamba Tuhan. Oke. Kau jualan menggunakan sayur, apa? ya kan? Kau pakai itu apa perpuluhan Aduh. tusuk Luga? Kau makan itu apa? Kau jangan menyerang pribadi dulu. Kamu di sini kita debat doktrin. Begini bos, keenaan kau makan perpuluhan itu kau pakai untuk sabu-sabu. Tuh kan sudah menyerang pribadi. Kau kayak gini.
Enggak. Kutanya dulu sama kau. Kau bisa jawab enggak? Roh Kudus tidak bergender ayatnya di mana? Bilang dulu, jawab. Ada orang mabuk yang mengatakan Roh Kudus perempuan. Aduh. Iya, ayatnya di mana? Roh Kudus tidak bergender. Si Bagudung ini ditanya Di mana ayatnya di mana ayat Roh malah Kudus nyerang bergender? pribadi. Kalau kau duluan. Oke, aku jawab ya. Jadi aku kok Kristen. Jadi kau, bukannya aku nggak berani on cam, videoku di YouTube udah banyak videoku di situ ya, tinggal kau cari aja Luga Tambunan gitu. Nah, jadi begini. Jadi kamu sudah mengakui bahwa memang tidak ditemukan ayatnya Roh Kudus tidak bergender. Nah, berarti kau udah kalah. Oke lah, karena kau udah kalah, aku jelaskan. Oh, jadi kau pula penentu aku kalah. Loh, kan kau tidak bisa menunjukkan ayatnya. Mana ayatnya Roh Kudus tidak bergender? Mana ayatnya? Lamar. Mana ayatnya? Tai. Ditanya ayatnya. Nabi siapa kau Luga? Kok gini ngomongmu? Ya ditanya sama kau mana ayatnya. Nah, sekarang tunjukkan di mana ayat Roh Kudus perempuan, coba. Bilang dulu, Bang, saya udah kalah, tidak sanggup kutunjukkan ayatnya. Bilang dulu gitu, biar kutunjukkan nanti. Kalah dulu kau. Luga, jangan banyak kali narik sabu-sabu Luga. Tunjukkan ayatnya Luga. Aku udah keo aku nggak bisa nunjukkan ayatnya Roh Kudus tidak bergender. Keo aku. Luga, kau jangan banyak kali ngisap ganja Luga. Tunjukkan ayatnya Luga. Kenapa jadi ganja sih? Kau bilang dulu keo. Makanya, oke lanjutlah, mana ayatnya Luga? Jangan kau macam baru aja kau. Oke, Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Kejadian 1:26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan berkuasa atas burung-burung di udara. Ayat ini menunjukkan bahwa laki-laki dan perempuan itu adalah gambarnya Tuhan. Mana Roh Kudus? Di mana situ kata-kata Roh Kudus? Di mana kata-kata Roh Kudus di situ? Kan dikatakan Allah menciptakan. Allah itu Roh Kudus bukan? Allah itu Roh Kudus bukan? Di mana di situ ada Roh Kudus? Kan nggak ada kan? Di situ lo kau nggak baca Kejadian 1:2, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah, punyahlah perpuluhan juga. Kamu jangan preming-preming kau nggak bisa jawab. Jadi kawan-kawan, inilah karismatik itu agar meyakinkan jemaat. Jangan kau serang. Aduh, kau ditanya ayatnya Roh Kudus bersandiwara demi perpuluhan. Bukan perpuluhan yang Borjong, bukan perpuluhan yang dibahas di sini. Inilah salah satu karismatik yang mengaku nabi demi perpuluhan. Dimakannya, ditipunya jemaat itu. Si gembel. Ya kan? Mungkin dia anak pendeta ini, tapi terlanjur pakai ganja. Ya kan Luga kan, kau pakai ganja atau pakai narkoba, aku rasa kau pakai kayak gini jadi apa? Kamu jangan fitnah di sini. Aku ngajak kamu berdialog, bukan memfitnah-fitnah orang. Sekarang kamu tidak bisa membantah kau memfitnah Yesus, memfitnah Roh Kudus. Udah. Loh, saya bilang Roh Kudus perempuan. Ayatnya ada. Kau mana ayatnya Roh Kudus bukan perempuan? Di mana di kitab Kejadian itu ada kata-kata Roh Kudus perempuan? Memang kau kebanyakan narik ganja kau. Bodat, bukankah Roh Kudus itu Allah? Bukankah Roh Kudus itu Allah? Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah kan Roh Kudus. Di mana dikatakan Roh Kudus perempuan? Bukankah Roh Kudus itu pribadi ketiga dari kealahan, Loak? Jangan kau karang-karang. Allah itu kan sudah masuk di situ Roh Kudus. Allah itu kan sekarang aku tanya sama kau. Sekarang aku tanya dulu sama kau. Kamu jangan sosok blok di sini. Roh Kudus itu Allah bukan? Roh Kudus itu Allah bukan? Jawab dulu. Kuturunkan nanti kau. Apa kau tanya? Roh Kudus aja. Terangkan di mana ada kau nggak bisa. Udah. Oke, kau diam ya. Kejadian 1:27. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan.
Kejadian Roh 1 Kudus ayat 2 kejadian. roh alam udah ada. Baca Kejadian 1 ayat 2 roh alam Roh yang di Kudus atas itu permukaan air. muncul Roh kata-kata Roh Allah. Kudus di Kisah Para Rasul. Roh Allah itu Roh Kudus sama aja. Si bloon ini tolol banget sih kau. Turunkan pula kau. Ngarang-ngarang framing. Itu juga ibarat anak ayam mengayomi induknya, begitu pula dengan anak, kan gitu ya? Iya. Iya. Roh Kudus. Sekarang ku tanya sama kau, Roh Kudus itu Allah bukan? Jawab dulu. Loh, Roh Kudus Allah bukan? sekarang tunjukkan ayat. Kok jadi nanya-nanya kau, tapi kau ahlinya nanya kau sama aku. Lo enggak, ku cek dulu sama kau, menurut kau Roh Kudus itu Allah bukan? Ku tanya sekali lagi, kau nggak mau jawab, ku turunkan kau ya. Ku tanya sekali lagi, kau nggak bisa jawab, ku turunkan kau. Wah, yang udah jadi Aku lebih sini. hebatnya si Luga dari si Arif. Udah lebih. Iya, aku yang lebih hebat di sini. Nggak, ku tanya sekali lagi, kalau kau nggak jawab, ku turunkan kau. Islam. Bukan aku Iya. yang mute. Luga moderator, Luga minta dijadiin Aku moderator. yang mute kau. Luga wah tuh Luga. Kau ditanya Arif jawab. yang kau jadikan Luga moderator. Iya, betul. Berarti udah bersekongkol apologet dengan apa penghujat ya, dengan nabi palsu. Si Arif Cocok. udah gaji, gajinya Ini kan Nabi Kristen. 1 miliar per bulan. Jadi memang Rip, join memang kalian. Apologet ini kan guru palsunya ini. Luga nabi Penturena. Borjong Gitu, Luga. ini udah Iya. di-mute. Kalau Kau framing di mute ditanya Luga. sama kau baik-baik. Kalau framing di Iya, mute. kau bukannya aku mau framing kamu karena kan di sini kan berdialog dengan data. Kalau ditanya kau jawab. Luga, Roh Kudus on itu cam dulu Allah kau bagi. Luga. On cam dulu kau Luga. Enggak. Berani nggak on cam Enggak kau? usah kau on cam. Aku udah masuk TV One, Malu kau ngapain jadi gua harus Kristen on cam. Tapi kok Eporus Titanium? Ya. Eporus Iya, taiknya kau. aduh, kau emang kenapa sih kalau on cam? Emang kenapa kalau on cam? Borjong. Kalau on cam tanggung jawab kita atas apa yang kita katakan. Ayo, Kenapa? kenapa on cam? Kenapa? Iya, Udah biar ya. dikenal orang bahwa Oke, Udah, oke. cukup. Ayo. Aku udah Ayo, terkenal Borjong. Bentar lagi aku mau Ayo. mau debat mau di Jerman, bukan Yuk, Melvin, oke Melvin. Gitu sama-sama Ayo. Kem. apa? Kenapa? Di mana Roh Kudus itu katakan perempuan? Di mana Roh Kudus perempuan? Di mana ya? Kejadian Tunjukkan. 1 ayat 27. Sebentar, kau diam dulu ya. Kejadian 1 ayat 27. Lanjut. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Allah ini siapa? Tentu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya. Menciptakan laki-laki dan perempuan menurut gambarnya. Borjong, ngerti nggak? Allah itu kan Roh Kudus. Allah itu kan Bapa. Berarti Bapa dan Roh Kudus. Jangan kau arah-arahkan. Loh, Itu kan tafsiranmu. kok kau yang mengarang-arang? Tafsiranmu itu. Itu bukan tafsiran Allah. Sekarang ku tanya, Allah gambarnya seperti apa? Roh Kudus gambarnya seperti apa? Jawab. Iya, aku tanya sama kau, Roh Kudus gambarnya seperti apa? Roh Kudus gambarnya seperti apa? Nggak ada diterangkan di Alkitab. Tuh, nggak bisa jawab dia. Nggak ada diterangkan. Nggak diterangkan. Makanya kan Yang ada karena kau nggak tahu. pada Roh Kudus itu saat- seperti perempuan. Sebentar. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, Roh Kudus datang dalam berupa burung merpati, bukan perempuan. Apakah burung merpati? Berarti menurut kamu Tuhan itu burung? Hah? Tuhan itu burung? Jadi Tuhan itu burung kalau kau bukan? bilang Tuhan Yesus itu sebentar, kalau kau bilang Yesus burung merpati, aku lebih setuju daripada kau bilang perempuan, karena ada tertulis merpati. Mulai Tengahnya dulu, ini sambil tengahnya dulu. Tuhan Tunggu dulu. Tengah. Bang Luga, itu kan merpati itu kan ada jenis kelaminnya juga. Silakan Luga. Kalau kau bilang itu pun Oke. dalam rupa burung merpati, yang ada rupa burung merpati kok yang ku tahu nggak ada katanya Roh Kudus perempuan. Enggak, burung merpati itu laki apa perempuan? Betina atau jantan itu? Nah, sekarang si Luga, jangan lupa Hendin, mundur kau, si Luga dulu. Oke. Kejadian 1 ya. Kejadian 1 ayat Anak 27 kejadian ya. kan, dia Kejadian bilang 1 ayat nggak ada, belum ada Roh Kudus di kejadian dia Sebentar. muncul kau tuh nggak betul kau ngarang-ngarang kau.
Oh, Bodoh ya, kau. anak Itu di Wahyu mulai diam mulai hari ini kau harus Kurang memanggil aku, kau harus memanggil aku suami kan gitu kan? Selamat sore, Ya agamanya apa Bang Grace? Kristen. Ya Anda mau menanggapi bahwa Roh Kudus itu perempuan jenis kelaminnya? Saya menolak itu. Hah? Pak Luga Tambunan tadi. Kalau menolak ayatnya di mana? Di mana? Kalau Roh Kudus itu bukan perempuan, di mana ayatnya? Tidak ada di Alkitab itu bahwa Roh Kudus itu jenis kelaminnya perempuan. Nggak bisa jawab ya. Lalu dikutip Kejadian 1:27. Itu kan segambar dengan Allah itu. Apa yang dimaksudkan segambar? Pikiran, hati, dan jiwa, bukan jenis kelaminnya. Segambar dengan. Oh, jadi berarti Tuhan kau itu, berarti manusia itu sifatnya seperti sifat Tuhan, badannya bukan badan Tuhan gitu. Kalau sifatnya doang seperti Tuhan, terus badannya kurang ajar nih. Bentar, Bang. Sekarang aku tanya sama kau ya. Sifatnya seperti, lalu badannya Adam itu dari mana, jawab? Bang, jawab dulu. Beda. Badannya Allah Adam mana, itu siapa? tidak dilihat. Kamu anggap. Ya, saya jawab ya. Allah itu, kamu lihat gak? Allah itu tidak bisa nampak. Dari mana kamu tahu? Gambarnya seperti apa? Gimana? Gambarnya seperti apa? Gambar Allah seperti apa gambarnya? Yang dimaksudkan segambar itu adalah pikiran, hati dan jiwa. Seketika Allah membuat Adam hati dan jiwa itu. Siapa? Oke, berarti Pikiran hati dan jiwa Adam. si Adam segambar ya pikiran Saya jelaskan. Adam. Terus badannya Saya Adam jelaskan dulu. badannya Adam Tidak. Pikiran, mana hati ayatnya? Adam dan jiwa badannya Adam bukan Kudus. badannya Adam. Diam dulu, kau kurang ajar, orang lagi ngomong. Badannya Adam gambar siapa? Badannya Adam itu gambar siapa? Jawab. Gambar Bapak. Di Alkitab tidak dicatat secara eksplisit. Itu Kejadian 1:27. ajaran sesat seperti itu. Kurang ajar ini. Gambar, makanya saya jelaskan kepada Anda, itu pikiran, hati. Oke, sekarang saya tanya. Kejadian 1 ayat 6 ya. Kejadian 1 ayat 26. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa kita. Rupa itu sifat apa bukan? Jawab. Rupa dan gambar kita. Ya. Ya, rupa tidak mengarah kepada itu sifat fisik. bukan? Bukan. Ya, mengarah pada sifat, bukan mengarah kepada fisik. Masa rupa ini tidak mengarah kepada ini, rupa ini fisik, bodoh. Bukan rupa dalam bentuk fisik. Apa rupa dalam bentuk apa? Serupa dalam pemikiran. Nah, terus Karena kalau serupa Adam dalam itu- pikiran, wajahnya Adam wajah siapa? Wajahnya Adam itu menurut gak itu wajahnya Adam? Tidak bisa kamu anggap itu Roh Kudus. Wajahnya Adam. Kamu ambil dasar itu. Makanya hanya 3 Kamu di situ. jawab pertanyaan saya. Wajah Adam wajahnya siapa? Jawab. Pecahkan pula Makanya ya, saya jawab. bilang apa? Wajahnya Adam wajah siapa? Segambar dan serupa itu bukan dalam bentuk fisik, tapi bentuk Ayatnya di mana? pikiran. Segambar dan serupa. Sebentar dulu, tolol. Yang dimaksud dengan segambar bukan dalam bentuk fisik tapi dalam bentuk pikiran. Mana ayatnya? Jawab. Lemparkan pula handphone dalam nanti ke bentuk kepala kau. Silakan jawab. dalam bentuk pikiran, hati dan jiwa. Mereka bisa bertemu dengan Allah sendiri. Ya. Belum jatuh ke dalam dosa. Lalu wajah. Bukan dalam mengarah bentuk fisik. Itu yang Iya, disebut bentuk dengan fisik Adam segambar itu dan serupa. diciptakan menurut yang saya tanya. Iya, tai, yang saya tanya gambar wajah Adam itu gambar wajah siapa? Bukan Rupanya Adam gambar rupa dalam, siapa? makanya saya jelaskan abang, segambar dan serupa itu bukan bentuk fisik.
Iya, tolol. Yang saya tanya, rupa Adam itu diambil dari rupa siapa? Itu yang saya tanya. Goblok. Kamu menganalisa dulu gambar dan rupa itu bukan mengarah pada bentuk badan atau fisik. Mana ayatnya? Sekarang gambar yang dimaksud dengan yang sebentar kau diam dulu ya. Yang dimaksud dengan gambar itu adalah sifat. Sejak kapan gambar bisa jadi sifat? Tolol jawab. Manusia goblok on. Sifat bukan gambar. Sifat yang dimaksud dengan gambar adalah sifat. Sejak kapan gambar itu menjadi sifat? Misalnya, saya ingin menggambar mobil. Kamu tidak menggambar mobil, tapi kamu menggambar sifat-sifat mobil. Emang sifat bisa digambar? Manusia blow on, tolong. Sekarang kita kembali kepada teks. Anjing nih orang ini. Sekarang, kamu ngomong anjing, kamu itu pendeta loh. Masa ngomong kayak gitu? Inilah pendeta karismatik. Iya. Loh memang kamu diajarin susah kali kau diajarin. Kalau kamu bisa buktikan itu, apakah itu gambar itu dalam bentuk fisik? Sekarang saya minta Anda secara tekstual. Sejak kapan gambar dalam bentuk sifat? Emang sifat bisa gambar? Coba bagaimana cara menggambar sifat? Coba. Aduh, saya minta Anda kalau memang itu betul, ya, itu rupa itu bentuk badan. Saya minta secara ya tekstual. Apakah itu benar atau enggak? Kita buktikan. Bagaimana? Oke, sekarang kemudian ya, yang dinamakan menurut rupa Tuhan. Rupa itu bukan sifat. Coba yang Ya? Islam jangan minta naik. Misalnya begini. Ada orang sifatnya seperti Tuhan. Tingkah lakunya seperti Tuhan, tapi badannya badan babi. Apa kamu mau terima sifat-sifat Tuhan tapi tidak sesuai dengan bentuknya? Bentuk itu sangat penting karena bentuk itulah yang bisa sepadan dengan sifat. Misalnya ayam, sifatnya pasti sifat seperti ayam karena sesuai dengan bentuknya adalah ayam. Apalagi kucing, sifat kucing sama dengan bentuk kucing. Nggak mungkin sifat kucing badan manusia, nggak mungkin. Karena Oke, manusia Bang. bisa bicara, Begini, Bang. manusia bisa Bagaimana? menciptakan, kucing tidak bisa menciptakan. Kamu diam dulu. Nanti kau ke-mute kau. Orang lagi ngomong, kamu diam. Ya gantian. Kalau Anda cepat si Tuhan, kecerdasan yang dimiliki oleh Tuhan. Marilah kita menciptakan Adam menurut rupa kita. Berarti rupanya sifat Adam itu tentu harus sepadan dengan bentuknya. Nggak mungkin sifat seperti Tuhan badan anjing, sifat seperti Tuhan badan kuda. Nggak mungkin, harus sepadan. Supaya apa? Supaya takluk binatang-binatang. Apakah binatang-binatang takluk kepada manusia? Takluk, kenapa? Apakah karena dia melihat sifat? Manusia, binatang tidak bisa melihat sifat saja. Pertama-tama yang dilihat itu adalah bentuk wajah, bentuk tubuh, tinggi, ganteng, keren. Baru sifat-sifatnya pun menunjukkan kekuatannya dia sebagai seseorang yang berkuasa. Nah, kamu bilang sifat Adam sifat Tuhan. Pikiran Adam pikiran Tuhan. Ya tentu bentuk Adam juga harus di Tuhan supaya seimbang. Nah, kalau kau dajal kau, kurang ajar kau, turun kau. Borjong, bodoh kali. Kenapa? Biar dibantah lu, Ga. Sekarang kita mau tes ya. Boleh. Kalau abang mengatakan segambar dan serupa roh itu adalah roh perempuan, bagaimana dengan laki-laki? Yang diciptakan di situ laki-laki dan perempuan. Bagaimana kamu katakan Roh Kudus? Iya. Hah? Roh Kudus perempuan, Allah Bapa cowok. Kan Bapak di surga kan laki-laki. Bapak di surga itu laki apa perempuan? Bagaimana dasarnya itu kan Allah di situ. Jauh. Lu Bapak di surga. Sebentar. Bapak di surga itu bapak itu laki-laki apa perempuan? Jawab. Jawab dulu. Bapak itu tidak bisa dilihat. Iya, tapi dia laki apa perempuan?
Enggak, saya tidak tanya dia laki dilihat, apa perempuan? tidak Bapak itu laki apa nampak perempuan? apakah bentuk saya tidak Loh, Yesus mengatakan- aja anaknya laki-laki. Yesus itu anaknya Bapak laki apa perempuan? Yesus. Yesus Ya, aja laki bilang apa bapak. perempuan? Yesus Yesus adalah aja bilang laki-laki. bapak ya Luga ya. Yesus bilang bapak. Kalau anaknya laki-laki, bapaknya laki-laki enggak? Anaknya laki, bapaknya laki enggak? Jangan kamu Bodoh kali ini orang mendefinisikan, ini. nggak bisa. Kamu mendefinisikan yang Kamu tidak. bodoh kali sih. Bagaimana? Di sini kita begini bang. Yesus Di itu situ, anak Allah, dia tidak merujuk di situ. Allah menciptakan segambar dan serupa. Di situ kan ada Tritunggal, benar nggak? Ya, Yesus anaknya, orang tuanya siapa? Bapaknya siapa? Yesus kan Katanya anaknya, mamanya dulu, siapa? Allah mereka Tritunggal Udin Betot ini Luga. Iya, takut ya. Tritunggal. Enggak, Yesus kan anaknya. Yang saya tanya mamanya siapa? Jawab. Ini udah Mamanya masuk siapa? sudah masuk kepada bidat nih. Kamu dari Loh, masih mana ini? kamu yang mengatakan Yesus anak Allah. Kalau anak, kamu nggak bilang bidat. Anak pasti ada bapak mamanya. Mamanya siapa? Bapaknya siapa? Coba kau jawab. Udin Petot kau. Bapak Adam di dunia ini adalah Yusuf. Aduh, sifat kamu Bapaknya ini sudah Adam. memalukan di sini. Sifat-sifat kamu. Jawab. Bapak itu siapanya Yesus? Bapak itu tidak dilihat. Siapanya Yesus? Bapak itu adalah roh. Bukan itu yang saya tanya, kurang ajar. Yang saya tanya itu bapaknya Yesus, bukan Allah Bapak. Kok Bapak adalah roh sih? Bapaknya Yesus itu bapaknya apa bukan? Bapak kandungnya apa bukan? Itu bapaknya bukan? Bapak kandung, bukan bapak kandung. Tidak ada di Alkitab itu. Terus punya terus bapak Yesus kandung. anak siapa? Yesus anak siapa? Itu. Kambing, Yesus anak siapa? Aduh, kamu ngomong baik lah. Kita edukasi yang baik. Udah banyak kamu penonton, jawab udah Yesus banyak itu anak penonton di siapa sini. sebenarnya? Anak siapa sebenarnya Yesus itu? Anak Allah, bukan anak. Kalau kamu merujuk kepada anak Bapa. Oke, anak Allah berarti Allah itu siapanya Yesus. Terus mamanya siapa gitu aja kan? Ini udah masuk kepada Bapaknya siapa, mamanya siapa? Enggak ada mamanya blon Yesus kau di yang sesat surga. kau Enggak ada mamanya Masa Yesus di nggak ada surga. mamanya borjong? Yesus makanya kau sesat, Udin Petot, kurang Di ajar. surga tidak ada punya mama. Tidak ada mama Yesus di surga. Justru kamu yang Mana sesat. ayatnya? Di surga tidak ada mama. Mana ayatnya? Kalau kamu mengatakan ada mama Yesus di surga, tunjukkan di atas Bapaknya sama aja saya. ada, masa enggak ada? Saya tanya mama bukan bapak. Kejadian Mana 1 ayat 27. Allah itu laki-laki. Yang saya minta mama. Kok Kejadian mengarah ke situ? 1. Iya, makanya lu cari dong, bodoh. Nggak pernah Kamu ditulis, kalau mengambil- situ kan ditulis. Laki-laki dan Gambar dan Walaupun nggak serupa ditulis, tapi seperti kan di situ- laki-laki dan perempuan itu bukan mengarah ke situ. Yang segambar dan serupa Kalau perempuan selalu mewakili ayatnya? perempuan Dalilnya. yang mana? Kalau laki-laki mewakili kalau perempuan mewakili siapa itu? Kan katanya kan segambar dengan kita kan. Kita itu kan dua. Kok kita dua? Loh, kita emang satu. Di situ kita di situ merujuk kepada ketritunggalan, Trinitas. ya Tritunggal ini siapa? Allah Bapa, Anak, Bapak sama anak ini hubungannya apa nih? Bapak sama anak hubungannya apa? Kok lain pertanyaan ini? Kita lagi bahas ini, bukan Bapak di situ. sama anak itu hubungannya apa? Jawabnya anak dan orang tua gitu jawabnya. Kolor, susah amat sih kau jawabnya. Kalau bapak tidak punya istri, kamu mengatakan tadi dia punya mama. Bapak tidak Sekarang punya istri. katanya- Mana ayatnya? Iya. Loh, Mana ayatnya? kamu Bapak bilang tidak punya tadi istri? kamu punya mama Yesus di surga. Sekarang saya minta data dari mana? Ayatnya, iya, ayatnya mana? Ayatnya mana? Saya dulu nanya kamu. Saya kan udah Justru jawab kamu tadi. yang saya Mana tanya ayatnya kamu Allah karena tidak kamu punya istri? bilang tadi mama Yesus ada di surga. Sekarang saya tanya di mana datanya itu? Di kitab Yesaya, Tuhan mengatakan aku akan engkau istriku. Ada ayat Tuhan, aku adalah suamimu. Ada Istriku ayatnya. itu
di Hosea 2 ayat 6. Istriku itu bukan mengarah di surga. Ya, Istriku mulai itu mengarah hari ini kepada kau bangsa manggil Israel. ya, mulai hari ini kau memanggil suamiku gitu. Hosea ya. Kalau Hosea Roga. Suamiku, istriku itu mengarah kepada bangsa Israel, bukan di surga. Bapak punya istri, tidak punya itu. Ya, tidak ada itu ada. Yesus aja anaknya punya istri, kan segambar dengan bapaknya. Ya. Sekarang masa Yesus ada anak tapi nggak ada mamanya? Di mana datanya punya mama? Nama mamanya siapa? Kejadian 1 ayat 27 laki-laki. Sebentar. Bagaimana Kejadian kamu 1 itu ayat masa 27 laki-laki dan perempuan. penciptaan? Ngapain kau bawa situ? Itu penciptaan. Gantian. Sebentar, kau diam dulu. Orang laki-laki dan perempuan, ya. Laki-laki dan perempuan. Laki-laki itu ayah. Perempuan itu ibu. Ibu dari si Habel dan si Kain, bahkan itulah ibu dari segala yang hidup. Hawa itu adalah ibu dari segala yang hidup. Adam juga bapa dari segala yang hidup. Adam dan Hawa diciptakan menurut rupa dan gambar kita. Kita ini siapa? Bapa dan Roh Kudus. Berarti Allah Bapa itu adalah laki-laki. Iya kan, Bapak anak. Hubungan Bapak sama anak hubungannya hubungan apa? Orang tua bukan? Tidak Kan disebutkan anaknya. orang tua. Iya, harusnya lu punya otak. Dia anak, dia bapaknya, berarti orang tuanya. Di situ dibicarakan, makanya Anda menyebutkan itu anak tunggal, bodoh anak banget, udah dibilang satu-satunya. Sudah Iya, anak satu-satunya. Mamanya siapa? Tidak bisa kau Duda paksakan gitu. Maksud kau Tuhan duda? Tidak bisa kau paksakan ayat 27 itu sudah salah fatal. Salah fatal ayat 27 itu. Salah fatal. Tidak Iya, mengarah sekarang kepada- saya tanya, mamanya Yesus siapa sama mamanya siapa? Tidak ada mamanya, tidak ada Mamanya mamanya. siapa? Tidak ada mamanya. Oh, tidak ada mamanya. Inilah ajaran orang-orang gila. Katanya Yesus anak Allah, ada bapaknya tapi nggak ada mamanya. Ini orang gila. Ini namanya. Udah gila kau. Berarti Yesus, berarti Bapak melahirkan Dasar Yesus. kau Udin Petot. Saya tanya, Bapak melahirkan Yesus, begitu? Yohanes 1 ayat 13. Tidak seorang pun yang telah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Bapa. Itu anaknya, Dodong. Iya, sekarang saya minta, apakah Bapak itu punya istri, menghamili istrinya itu lalu melahirkan Yesus? Begitu? Betul, istrinya Roh Kudus, anak Yesus. Kok ketawa kau? Dodong. Bagaimana yang Makanya di Yesus surga itu penuh Roh Kudus. Bagaimana seperti itu? Apakah ada seksual? Hah? Ada. Aduh. Kan si Adam dan Hawa itu, sebentar. Kan si Adam dan Hawa itu ketika Adam diciptakan, kenapa dia diciptakan ada titiknya? Si Adam diciptakan punya titik, perempuan juga punya barang. Kenapa? Tujuannya untuk apa? Untuk seksual. Kenapa seksual itu ada? Ia diciptakan menurut gambar Allah, laki-laki, berarti ada seksual, Dodong. Ngerti kau? Bagaimana kalau kita buktikan secara aslinya? Secara aslinya gambar dan rupa itu kamu memaksakan itu jenis kelamin. Sekarang buktikan aslinya. Apakah itu mengarah kepada fisik? Sekarang saya minta jangan yang lain. Sekarang kita kembali Ya kepada si Adam kan ada fisiknya. Si Adam kan punya titit. Lu ngerti titit gak sih? Adam, sebentar. Kamu takut? Iya. Adam itu punya titit. Lu ngerti nggak? T-I. Saya nggak pakai asumsi. Kita buka Adam. Teks aslinya. Sebentar. Bukan Kamu sebentar. Kok lari ke teks asli? Jauh amat sih lo ke teks asli. Si Adam itu Aduh, sudah macet jaringannya Luga. Jaringannya Mirkoten Luga. Kepentalin nih Luga ini. Udah sesat orang itu menurut saya. Loh, jangan minta gitu. dia. Jangan saling membedakan lah, Grace.
Artinya kan saya minta dia secara tekstual itu apakah gambar dan rupa yang dimaksudkan di situ apa? Nah, demikian tadi kamu sih ini di mana baku hantam seorang nabi, ya, Nabi Luga versus pengikutnya ya. Jadi memang Luga Tambunan ini semenjak mengaku jadi nabi ini sudah tidak mendebat umat muslim, dan umat muslim pun jumpa sama Luga Tambunan ini sudah tidak dianggap lagi ya, sudah tidak layak lagi untuk diajak berdebat gitu. Karena apa? Itu halunya itu sudah tingkat dewa ya, sudah terlalu tinggi. Hayalannya ini sudah terlalu tinggi. Jadi di debat pun tidak akan pernah nyambung ya. Jadi ya dibuat gurauan saja, dibuat lawak-lawan inilah ya. Nah, maka dari itu ketika ada Kristen-Kristen yang nonton itu juga mereka tuh geram gitu ya. Ya, pasti geram, tapi umat muslim ya lucu karena apa? Ya namanya juga halu ya. Tidak di keyakinan Kristen aja kalau kita cermati ya dengan kacamata muslim itu lucu, apalagi ini yang halu-halu. Malah tadi ada yang katanya orang Cirebon, ibu siapa itu namanya, pendeta siapa, itu juga pernah naik ke sorga katanya, jumpa sama sesembahannya katanya ya. Dan banyak lagi, Andi Simon katanya pernah ya kan, pernah ke sorga. Terus siapa tuh Felix, siapa namanya tuh, aduh kok jadi lupa saya, pendeta Philip Mantova itu juga pernah ke sorga. Terus siapa lagi, banyak pendeta-pendeta Kristen yang mengaku pernah ke sorga itu, apalagi orang-orang karismatik itu. Memang orang-orang karismatik itu tingkat halunya tinggi. Bisa belajar hipnotis saja katanya itu Roh Kudus yang bekerja katanya. Bisa buat orang kesurupan, tapi kesurupan ada yang settingan itu ya, dengan bahasa roh siktara bara itu juga itu settingan ya. Sebenarnya mereka juga tidak tahu apa itu ya, bahasa roh siktara bara hanya itu saja, tidak ada yang lain. Baik kaum muslimin, mungkin aja itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Iri Brusani. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir